Mau membuka reksadana? Bapak mau setor berapa? Sekaligus 100 miliar. Itu adalah tatapan yang sudah menyimpulkan segalanya bahkan sebelum sempat melihat lebih dekat pria yang duduk di hadapannya, jaket lusuh, celana kerja, tangan yang belepotan gemuk. Pria itu tidak tersenyum, juga tidak marah. Ia hanya duduk tenang dan mendengarkan sampai akhir. Lalu, sambil membuka amplop coklat di tangannya, ia hanya berkata satu kalimat. Bukan yang rutin bulanan. Saya mau setor semuanya hari ini. Seketika itu juga, suasana di konter bank itu membeku. Jari-jari di atas keyboard berhenti di udara, dan tak ada satu kata pun yang keluar. Pria itu adalah orang yang selama 25 tahun berjuang sendirian di sebuah kota kecil tanpa ada yang meliriknya, hanya dengan satu pabrik mebel, 80 karyawan, 12 distributor besar, semua itu tersimpan diam-diam di dalam jaket lusuhnya. Sikap orang-orang terhadapnya berubah drastis sebelum dan sesudah ia menyebutkan jumlah uangnya. Pria itu sudah tahu sejak awal. Apa yang sebenarnya terjadi di kantor cabang itu? Mari kita mulai kisahnya. Mau konsultasi reksadana. Biasanya nasabah memilih setoran rutin bulanan. Bapak mau menabung berapa per bulan? Belum sampai 30 detik sejak Budi Santoso mengambil nomor antrean dan duduk di kursi. Mendengar pertanyaan itu, Budi terdiam sejenak. Ia tidak marah. Perasaan ini sudah tidak asing lagi baginya. Nada bicara yang sudah sering ia dengar, tatapan yang sudah sering ia terima. Ini adalah sebuah kantor cabang bank kecil di sebuah kota di pinggiran Jawa. Waktu makan siang baru saja berlalu, hanya ada 2 konter yang buka, dan antrean tidak terlalu panjang. Budi mengenakan jaket lusuh dan sepatu kerja, dengan sebuah amplop coklat di tangannya. Ia baru saja dari pabriknya, sehingga masih ada sedikit noda gemuk di punggung tangannya. Di seberang konter, seorang teller bernama Rina Wijayanti meliriknya sekilas. Hanya sekali dan sangat singkat. Namun, makna di dalam tatapan itu sangat jelas. Nasabah ini sepertinya tidak akan setor banyak. Budi bisa membaca penilaian itu, tetapi ia tidak menunjukkannya. Sambil duduk, ia berkata pelan, bukan yang rutin, Mbak. Saya ingin mendengarkan penjelasan produknya lebih detail. Rina membuka layar komputernya dan berbicara dengan cepat. Oh, baik, Pak. Kalau begitu Bapak mau produk yang mana? Yang aman, atau yang bisa memberikan imbal hasil lebih tinggi? Ucapannya terdengar ramah, tetapi temponya sangat cepat. Kecepatan yang tidak memberi kesempatan bagi nasabah untuk bertanya. Budi menanyakan syarat penarikan dana, struktur biaya, dan bagaimana kriteria tingkat risiko dibagi. Setiap kali Budi bertanya, Rina menjawab dengan singkat. Itu tergantung produknya, Pak. Nanti kalau sudah mendaftar akan ada notifikasi SMS. Itu tidak perlu terlalu dipikirkan, Pak. Selama mendengarkan jawaban-jawaban itu, Budi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia tidak mendesak atau menunjukkan rasa tidak senang. Ia hanya mendengarkan dalam diam. Namun, dalam hatinya ia berpikir, orang ini lebih dulu menilai daripada menjelaskan. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya Budi datang ke cabang ini. 2 bulan lalu ia pernah mampir, dan suasananya serupa. Petugas teller melihat penampilannya dan langsung menyodorkan formulir produk investasi rutin standar, lalu Budi pun diam-diam pergi. Sejak hari itu, ia sempat mencari cabang lain, tetapi cabang inilah yang paling dekat dengan rumahnya, jadi ia datang lagi. Ada sedikit harapan bahwa kali ini mungkin akan berbeda. Harapan itu runtuh pada kalimat pertama. Alasan Budi datang ke cabang ini tidak sederhana. Setelah 25 tahun membangun usaha manufaktur mebel dari nol di kota kecil, kini saatnya ia menata aset dan menentukan arah investasi ke depan. Sebuah pabrik dengan 80 karyawan dan 12 distributor di seluruh negeri. Itulah yang dibawa Budi di dalam jaket lusuhnya. Namun, Rina di seberang konter tidak tahu, dan tampaknya tidak ingin tahu. Rina kembali menggulir layar dengan cepat sambil berkata, yang ini risikonya agak tinggi. Yang ini aman. Akhir-akhir ini, banyak yang pilih produk ini. Budi menatap layar itu sejenak, lalu perlahan mengeluarkan secari kertas dari amplop coklatnya. Kalau begitu, saya mau tanya satu hal dulu. Kalau saya mau setor dana dalam jumlah besar sekaligus,
Bagaimana prosedurnya? Rina tersenyum tipis dan menjawab, setoran sekaligus juga bisa, Pak. Tentu saja, kalau nominalnya di atas 100 juta, konsultasinya akan sedikit berbeda. Budi mengangguk, lalu dengan suara yang sangat tenang dan datar, ia berkata, hari ini saya mau setor 100 miliar, sekaligus ujung jari Rina berhenti bergerak. Jari-jarinya yang berada di atas layar sentuh membeku di udara, matanya membelalak, dan bibirnya sedikit terbuka. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ruang tunggu di luar konter masih sepi. Tidak ada yang berubah. Namun, udara di dalam konter itu berubah total hanya dengan satu kalimat. Butuh beberapa detik bagi Rina untuk sadar. Maaf Pak. 100 miliar? Budi mengangguk pelan. Ekspresinya sama sekali tidak berubah. Ia tampak setenang orang yang akan menyetor 5 juta rupiah, dan justru sikapnya itulah yang membuat Rina semakin panik. Rina buru-buru memperbaiki posisi duduknya, menutup jendela di layarnya dan membuka yang baru, nada suaranya pun berubah. Nada bicara yang cepat dan kering tadi lenyap, digantikan oleh kesopanan yang tiba-tiba muncul, tetapi kesopanan itu malah terasa canggung. Sangat jelas terlihat bahwa sikapnya berubah karena besarnya jumlah uang yang dimiliki lawan bicaranya. Budi tidak melewatkan perubahan itu, tetapi ia tetap diam. Sebenarnya, saat Budi pertama kali memulai usahanya, pintu bank terasa sangat tinggi dan sulit dijangkau. Tanpa jaminan dan dengan rekam jejak kredit yang rendah, ia seringkali harus pulang dengan tangan hampa. Setelah proposal bisnisnya ditolak dengan alasan skala usaha Anda terlalu kecil untuk pinjaman ini, setiap kali itu terjadi, ia merasa sedih dan bertekad. Suatu hari nanti, jika pintu ini menjadi lebih rendah untukku, aku berharap itu karena diriku sebagai manusia, bukan karena uangku. Namun, hari ini pun terasa sama. Sikap orang di hadapannya berubah sebelum dan sesudah ia menyebutkan angka 100 miliar. Rina mengambil beberapa dokumen sambil berkata, Bapak, untuk nominal sebesar itu, mungkin tidak bisa langsung diproses di cabang kami. Boleh saya verifikasi data Bapak terlebih dahulu? Budi mengeluarkan KTP dan dokumen terkait dari amplopnya. Saat Rina memasukkan data ke sistem, ia berhenti sejenak. Riwayat transaksi yang muncul di layar jauh lebih besar dari perkiraannya. Ada jejak transaksi miliaran rupiah tercatat di sana, dan wajah Rina menjadi kaku. Tatapannya tadi, nada bicaranya, kecepatannya, semua itu kembali terbayang di benaknya. Budi berpura-pura tidak melihat keheningan itu dan berkata, tadi Mbak bilang akan menjelaskan soal syarat penarikan dan biaya, tapi sepertinya tadi terlalu cepat. Bisa tolong dijelaskan sekali lagi? Rina mulai menjelaskan sambil menatap layar. Kali ini, ia menjelaskan dengan perlahan, poin per poin. Penjelasan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Di tengah penjelasan, Budi bertanya pelan, seandainya penjelasan ini diberikan seperti ini sejak awal, bagaimana ya? Rina kehilangan kata-kata. Satu kalimat pendek itu menusuk lebih dalam daripada bentakan apapun. Ia tidak bisa membantah atau mencari alasan. Tidak ada satupun yang salah dari ucapan itu. Rina menatap layar sambil menggigit bibirnya. Ia bisa merasakan telinganya memerah. Tiba-tiba terdengar langkah dari area belakang. Rina mengangkat kepala dan melihat kepala cabang, Hendra Gunawan, berjalan turun dengan tenang. Hendra menyadari ada yang berbeda dari ekspresi Rina melalui monitor di ruangannya, dan ia langsung beranjak dari kursinya. Sebagai seorang kepala cabang, ia belajar dari pengalaman panjang bahwa kepekaan terhadap suasana di lapangan adalah hal yang krusial. Ia berdiri di samping konter, melihat layar sekilas, lalu menatap Budi. Ia membaca sesuatu dari wajah Budi. Bukan wajah marah, tetapi juga bukan wajah biasa saja. Itu adalah tatapan khas orang yang sudah lama menahan sesuatu, tenang, tetapi terlihat lelah. Hendra membungkukkan badannya dengan sopan ke arah Budi. Bapak, saya Hendra Gunawan, kepala cabang di sini. Jika ada yang kurang nyaman dalam proses konsultasi, biar saya yang lanjutkan. Budi menatap Hendra sejenak, lalu mengangguk. Hendra mengarahkan Budi ke meja konsultasi, bukan di konter, dan Rina ikut duduk bersama mereka. Bertiga, mereka duduk di meja itu, dan Hendra yang pertama kali membuka suara. Bapak Budi,
Saya dengar Bapak ingin melakukan setoran 100 miliar. Apakah ada tujuan atau jangka waktu investasi yang spesifik? Budi membuka kembali amplop coklatnya. Di dalamnya bukan hanya catatan biasa, melainkan ringkasan aset yang cukup detail. Hendra menerimanya dan membacanya perlahan. Selama membaca, ekspresinya menjadi semakin serius. Dana hasil penjualan sebagian pabrik mebel, dana untuk masa pensiun, rencana pengelolaan aset, termasuk rencana warisan untuk anak, dengan jangka waktu investasi minimal 5 tahun. Ini bukan sekadar konsultasi investasi biasa. Ini adalah sebuah rancangan tentang bagaimana menjalani paruh kedua kehidupan. Dan orang ini membawanya dengan mengenakan jaket lusuh, mengambil nomor antrean, dan duduk diam di depan konter. Hendra meletakkan dokumen itu dan menatap Budi. Bapak, saya yakin tadi Bapak merasa tidak nyaman di konter kami. Untuk itu, saya minta maaf terlebih dahulu. Budi terdiam sejenak, lalu berkata, saya lebih butuh penjelasan daripada permintaan maaf. Saya ingin tahu hari ini, bagaimana cara terbaik untuk mengelola uang ini. Hendra mengangguk, membuka materi, dan kali ini, konsultasi yang sesungguhnya dimulai. Ia menjelaskan komposisi portofolio, struktur pajak, waktu dan metode pembagian warisan, hingga rasio likuiditas, satu persatu. Budi sesekali bertanya, dan Hendra tidak melewatkan satu pertanyaan pun. Terlihat jelas keahlian seseorang yang telah lama berkecimpung di bidang ini. Rina duduk diam di samping mereka, menyaksikan adegan itu. Ia merasakan dadanya panas, menyadari betapa singkatnya penjelasannya tadi, betapa cepatnya ia mengambil kesimpulan. Hal-hal yang seharusnya ia tanyakan lebih dulu, kini satu persatu diutarakan oleh kepala cabangnya. Tujuan, jangka waktu, likuiditas, toleransi risiko. Itulah yang seharusnya menjadi awal, tetapi ia malah bertanya, mau setor berapa per bulan? Konsultasi berjalan sekitar 20 menit ketika Hendra, sambil merapikan dokumen, berkata dengan hati-hati, Bapak, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Transaksi sebesar 100 miliar sulit untuk diproses langsung di cabang regional kami. Menurut prosedur kepatuhan, transaksi dalam jumlah besar yang melebihi 30 miliar harus ditangani melalui pusat wealth management kami. Mendengar itu, Budi menatap Hendra sejenak. Peraturan harus diikuti, itu wajar. Tapi boleh saya tanya satu hal? Silakan Pak. Saat pertama saya duduk di depan teller tadi, saya sudah diklasifikasikan, kan? Sebagai nasabah kecil dengan setoran rutin. Menurut Bapak, mengapa hal itu bisa terjadi? Hendra butuh waktu untuk memilih kata-kata sebelum menjawab pertanyaan itu. Mencari alasan akan membuatnya terdengar pengecut, berpura-pura tidak tahu akan menjadi sebuah kebohongan. Keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Bapak benar. Kami menilai dari penampilan. Budi mengangguk dan berkata, saya tidak marah. Saya hanya mengatakan ini, karena perasaan ini sudah lama saya rasakan. 25 tahun yang lalu, pintu bank ini juga terasa tinggi, dan hari ini tidak berbeda. Kalau cara melayani orang baru berubah setelah tahu jumlah uangnya, itu bukan pelayanan. Itu namanya transaksi. Hendra hanya duduk diam mendengarkan kata-kata itu. Selama bertahun-tahun bekerja, ia telah bertemu banyak nasabah, tetapi jarang sekali ada yang berbicara seperti ini. Seseorang yang berbicara dengan tenang dan tepat sasaran tanpa meninggikan suara. Hendra sadar saat itu bahwa kata-kata seperti itu akan membekas lebih lama daripada protes keras manapun. Hendra menoleh ke arah Rina. Rina menundukkan kepalanya, bibirnya sedikit bergetar. Hendra tidak menegur Rina di depan umum. Ia tahu itu bukan solusi. Mempermalukan Rina di sana hanya akan membuat nasabah tidak nyaman dan melukai karyawannya. Edukasi yang sesungguhnya harus dilakukan dengan cara lain. Hendra berkata dengan tenang, Rina, hal pertama yang harus dipastikan dalam konsultasi nasabah bukanlah jumlah uangnya. Apa tujuannya, berapa lama jangka waktunya, seberapa besar likuiditas yang dibutuhkan, dan sampai mana risiko yang bisa ditoleransi. Itu yang harus didengarkan lebih dulu. Jumlah uang akan mengikuti setelahnya. Rina perlahan mengangkat kepalanya. Baik Pak. Maafkan saya. Budi menyaksikan adegan itu dalam diam sambil meminum air dari gelasnya.
Ia tidak mengatakan apa-apa. Namun, keheningannya itu secara perlahan mengubah atmosfer di dalam ruangan. Bukan celaan, bukan pula penghiburan, hanya keheningan yang berat, yang mengandung lebih banyak makna daripada kata-kata apapun. Hendra kembali berbicara kepada Budi. Bapak, saya akan hubungkan Bapak langsung dengan private banker khusus dari Pusat Wealth Management hari ini juga. Kami akan mengantar Bapak dengan mobil. Saya pribadi akan memastikan semua proses bisa dimulai hari ini. Budi menatap keluar jendela sejenak. Sinar matahari sore di kota kecil itu tampak rendah, sebuah sore yang biasa saja. Namun, di dalam cabang kecil ini, dalam waktu yang singkat, banyak hal telah terjadi. Budi perlahan bangkit dari kursinya. Baik, mari kita ke sana. Perjalanan menuju pusat wealth management terasa sunyi. Hendra sendiri yang menyetir, dan Budi duduk di kursi penumpang depan, menatap keluar jendela. Pemandangan sore di kota kecil itu berlalu perlahan. Hamparan sawah, bangunan-bangunan rendah, dan sesekali cerobong asap pabrik menjulang ke langit. Pemandangan yang telah Budi lihat selama 25 tahun. Hendra tidak memulai percakapan lebih dulu. Ia tidak mencoba mencairkan suasana secara paksa atau menutupi ketidaknyamanan tadi dengan keramahan berlebihan. Ia hanya menyetir dalam diam. Keheningan itu justru terasa lebih nyaman. Setelah sekitar 15 menit perjalanan, Budi yang pertama kali angkat bicara. Pak Hendra sudah berapa lama bekerja di bidang ini? Sudah 22 tahun, Pak. Lama juga, ya. Iya. Dulu saya juga mulai dari teller. Mendengar itu, Budi menatap Hendra sekilas. Hendra terus berbicara sambil menatap jalan di depan. Dulu saya juga sering mencoba membaca nasabah dengan cepat. Dari pakaian, cara bicara, sikap saat masuk. Saya pikir itu cara yang efisien. Tapi saya terlalu sering salah. Dari situ saya belajar. Manusia tidak bisa dinilai dari luarnya saja. Budi mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Satu kalimat itu sudah cukup. Pusat Wealth Management terletak di sebuah gedung di pusat kota. Suasananya berbeda dari kantor cabang. Lobinya luas, pencahayaannya lembut, dan staf penyambut sudah menyapa dari pintu masuk. Karena Hendra sudah menelepon sebelumnya, seorang private banker, PB, sudah menunggu di sana. PB bernama Surya, seorang pria parubaya yang berwibawa, langsung menyalami Budi dan berkata, "Selamat datang, Pak Budi, terima kasih sudah datang. Saya sudah mendengar situasinya dari Pak Hendra. Silakan duduk." Ruang konsultasinya kecil namun nyaman. Saat Budi meletakkan amplop coklatnya, Surya memeriksanya dengan teliti. Bukan tatapan orang yang hanya melihat sekilas, melainkan tatapan orang yang benar-benar membaca. Ia mengajukan beberapa pertanyaan tambahan, dan Budi menjawabnya dengan singkat. Percakapan mereka singkat namun padat. Namun, di tengah konsultasi, Surya berkata dengan hati-hati, "Bapak, kami tidak bisa merekomendasikan Bapak untuk menempatkan seluruh dana 100 miliar ke dalam satu produk investasi sekaligus." Budi mengangkat kepalanya. "Apakah ada alasannya?" "Iya. Aset sebesar ini jauh lebih aman dan efisien jika dibagi berdasarkan tujuan daripada dimasukkan ke satu arah saja. Sebaiknya kita bagi menjadi 3 bagian. Dana likuiditas jangka pendek, dana investasi jangka menengah, dan aset warisan jangka panjang. Lalu kita tempatkan produk yang sesuai untuk masing-masing bagian." Budi berpikir sejenak setelah mendengar penjelasan itu. Lalu ia bertanya, "Berarti tidak semuanya bisa selesai hari ini?" "Kami bisa memberikan rancangan keseluruhannya hari ini. Tapi untuk penempatan dananya, sebaiknya dilakukan secara bertahap. Tidak perlu terburu-buru, Pak." Di akhir kalimat itu, Budi tersenyum kecil. Itu adalah ekspresi yang baru pertama kali terlihat. Sejak duduk di depan konter bank tadi, wajahnya selalu datar, dan senyum itu baru muncul saat itu. Itu saran yang masuk akal. Konsultasi berlangsung hampir 2 jam. Hendra menunggu di luar ruang konsultasi dan sempat membawakan kopi untuk mereka. Ketika Budi keluar dari ruang konsultasi, Hendra bangkit dari kursinya. "Bagaimana, Pak?" Budi merapikan amplopnya dan berkata, "Seharusnya dari awal saya datang ke tempat seperti ini,
tapi saya tidak tahu. Hendra menundukkan kepalanya. Seharusnya kami yang mengarahkan Bapak sejak awal. Kami mohon maaf. Pada saat Hendra dan Budi meninggalkan pusat wealth management, sesuatu yang lain sedang terjadi di kantor cabang. Setelah Budi pergi, Rina hanya menatap layar komputernya dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama. Rekan di konter sebelahnya menyapanya, tetapi ia tidak mendengarnya dengan jelas. Adegan tadi terus berputar di kepalanya. Tatapannya saat Budi pertama kali duduk, kalimat pertama yang ia ucapkan, dan tatapan tenang Budi. Mau setor berapa per bulan? Ia tidak menyangka kalimat itu akan membekas begitu lama. Kalimat yang sudah ratusan kali ia ucapkan, tetapi hari ini, untuk pertama kalinya, ia mendengarnya kembali di telinganya sendiri. Terdengar asing dan tidak nyaman, seolah diucapkan oleh orang lain. Baru menjelang jam pulang kantor, Hendra kembali ke cabang. Saat para karyawan sedang bersiap-siap untuk pulang, Hendra memanggil Rina dengan tenang. Mereka duduk berdua di sebuah meja kosong di sudut kantor. Hendra tidak langsung berbicara. Rina merasa keheningan itu jauh lebih berat. Keheningan ini lebih menyakitkan daripada omelan. Hendra perlahan membuka mulutnya. Rina, soal kejadian hari ini. Rina menggigit bibirnya. Saya yang salah, Pak. Sejak awal saya sudah meremehkan nasabah. Menurutmu, kenapa bisa begitu? Rina tidak bisa menjawab. Bukan karena ia tidak tahu alasannya. Ia hanya malu untuk mengatakannya. Saya hanya melihat penampilannya, mendengar cara bicaranya, dan langsung menganggapnya remeh. Hendra berkata, kita perlu memikirkan kembali apa pekerjaan kita ini. Ini memang pekerjaan yang mengelola uang. Tapi ini juga pekerjaan yang mengelola kehidupan seseorang. Kehidupan seseorang yang telah berjuang selama 25 tahun ada di dalam amplop itu. Dan kita menilainya hanya dari kesan pertama. Mata Rina memerah. Ia ingin menangis, tetapi ia menahannya. Ia merasa, jika ia menangis sekarang, itu hanya untuk dirinya sendiri. Saya pastikan hal ini tidak akan terjadi lagi. Hendra mengangguk. Rina, ini bukan hanya masalahmu. Ini adalah cara kerja yang sudah mendarah daging di antara kita semua. Mengklasifikasikan dengan cepat, merespons dengan cepat, dan melanjutkan dengan cepat. Kita diajarkan bahwa itu adalah efisiensi. Tapi hari ini kita lihat apa hasil dari efisiensi itu, kan? Ini adalah sesuatu yang harus kita semua pikirkan kembali sebagai satu tim. Mendengar kata-kata itu, Rina perlahan mengangguk. Ia merasa ini bukan sesi omelan, melainkan sesi pembelajaran. Dan itu justru terasa lebih berat. Jika ia dimarahi habis-habisan, mungkin seiring waktu akan terlupakan. Tapi ini, sepertinya tidak akan mudah dilupakan. Hendra bangkit dari kursinya dan berkata, besok pagi, kita adakan rapat singkat dengan seluruh tim. Kita akan bahas kejadian hari ini sebagai studi kasus, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk membicarakan bagaimana kita harus berubah. Rina mengangguk dan berdiri. Senja mulai turun di luar jendela. Sambil membereskan tasnya, Rina kembali memikirkan hari ini. Dari kalimat pertama hingga keheningan terakhir. Ia belum bisa sepenuhnya merangkum apa yang telah ditinggalkan hari itu untuknya, tetapi satu hal yang pasti. Ia tidak akan lagi memandang orang yang mengambil nomor antrean berikutnya dengan cara yang sama seperti hari ini. Keesokan paginya, Hendra datang lebih awal. Ia tiba 30 menit lebih awal dari biasanya dan duduk di mejanya, membuka kembali catatan konsultasi dengan Budi kemarin. Draft portofolio yang dirancang oleh PB Surya sudah masuk ke emailnya, dan Hendra membacanya dengan saksama. Dana likuiditas jangka pendek 20 miliar, dana investasi jangka menengah 50 miliar, dan aset warisan jangka panjang 30 miliar. Setiap bagian dilengkapi dengan kelompok produk yang sesuai dan struktur pajaknya. Inilah konsultasi yang seharusnya terjadi sejak awal. Pukul 10 pagi, rapat tim dimulai. Hendra tidak menyebutkan kejadian kemarin secara langsung. Nama Rina pun tidak disebut. Ia hanya menceritakannya dalam bentuk studi kasus. Seorang nasabah dengan pakaian kerja datang ke konter. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah tentang jumlah setoran bulanan,
dan ternyata ia adalah seorang nasabah dengan aset sangat besar. Para karyawan mendengarkan dalam diam. Beberapa menundukkan kepala, beberapa lainnya hanya menatap keluar jendela. Hendra berkata, "Pertanyaan pertama yang kita ajukan saat bertemu nasabah adalah wajah dari cabang kita. Menanyakan jumlah uang lebih dulu, berarti kita sedang mengklasifikasikan mereka berdasarkan ukuran. Mulai sekarang, tanyakan tujuannya lebih dulu. Apa alasan mereka datang? Apa yang mereka inginkan?" Itulah yang seharusnya menjadi awal. Para karyawan diam-diam membuat catatan. Setelah rapat selesai, Rina kembali ke mejanya dan menulis ulang kalimat pertama yang ia ucapkan kemarin. Lalu di sebelahnya, ia menulis kalimat yang berbeda. "Boleh saya tahu, apa tujuan Bapak datang kemari?" Ia menatap kedua kalimat itu untuk waktu yang lama. Siang itu, ada telepon dari Budi, Hendra yang menerimanya. "Pak Hendra, konsultasi di Pusat Wealth Management kemarin berjalan lancar. Minggu depan saya akan melakukan transfer tahap pertama." "Syukurlah Pak. Apakah ada hal yang kurang nyaman?" "Tidak ada. Pak Surya menjelaskan semuanya dengan baik. Oh ya, satu hal lagi. Soal petugas teller kemarin." Hendra menahan napas sejenak. "Tolong jangan terlalu membebani pikirannya. Di usianya, siapa yang tidak pernah membuat kesalahan seperti itu? Dulu waktu muda, saya juga tidak bisa menilai orang. Biarkan saja kesalahan itu membekas lama di ingatannya, supaya nanti dia jadi orang yang lebih baik." Hendra terdiam sejenak sambil memegang telepon. "Terima kasih banyak, Bapak." Setelah telepon ditutup, Hendra memanggil Rina. Ia menceritakan isi percakapan telepon tadi apa adanya. Selama mendengarkan, Rina hanya bisa menggigit bibirnya. Akhirnya, air matanya jatuh. Ia menangis tanpa suara. "Terima kasih," ucapnya. Tidak jelas kepada siapa ucapan terima kasih itu ditujukan. Apakah untuk Hendra, untuk Budi, atau untuk keseluruhan hari itu. Minggu depannya, pada hari Kamis sore, setelah menyelesaikan proses transfer tahap pertama di Pusat Wealth Management, Budi berbelok arah. Ia berjalan menuju kantor cabang bank. Ia tidak punya urusan khusus, ia hanya ingin mampir. Saat ia membuka pintu dan masuk, Rina yang berada di konter mengangkat kepalanya. Ia mengenali Budi, dan wajahnya langsung menegang. Ia ragu sejenak, apakah harus berdiri atau tetap duduk. Budi tidak berjalan ke arah konter, melainkan duduk dengan tenang di kursi tunggu. Lalu ia menatap Rina. Rina perlahan keluar dari balik konter. Berdiri di depan Budi, tangannya gemetar. Ia sudah berlatih puluhan kali di kepalanya apa yang akan ia katakan, tetapi begitu berhadapan langsung, semua kata-kata itu lenyap. Rina hanya bisa membungkukkan badannya dalam-dalam. "Saya sungguh minta maaf. Saya telah menilai Bapak dari penampilan. Seharusnya saya tidak melakukannya." Ia tidak berani mengangkat kepalanya. Budi menatapnya sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Angkat kepala Anda." Rina perlahan mengangkat kepalanya. Matanya merah. Budi berkata dengan suara yang tidak kaku. "Dulu waktu saya pertama kali memulai usaha, saya juga takut dengan pintu bank. Saya sering pulang dengan tangan hampa setelah membawa proposal. Dulu ada satu petugas teller yang sangat ramah pada saya. Berkat dia, saya tidak menyerah dan datang lagi. Hal kecil seperti itu bisa membekas lama." Rina ingin menangis, tetapi ia menahannya. "Jangan lupakan kejadian hari ini. Cukup pastikan orang berikutnya tidak merasa sakit hati seperti saya. Itu sudah cukup." Budi bangkit dari kursinya. Hendra sudah keluar dari ruangannya. Budi menatapnya dan tersenyum singkat. "Pak Kepala Cabang, hari ini yang ditransfer bukan uang, tapi sikap." Mendengar itu, Hendra mengangguk. "Kata-kata itu akan kami simpan selamanya." Budi mendorong pintu dan melangkah keluar. Sinar matahari sore di kota kecil itu tampak rendah. Punggungnya yang berjalan melintasi tempat parkir masih sama seperti saat ia datang, jaket lusuh dan sepatu kerja. Tidak ada yang berubah sama sekali. Namun, apa yang ia tinggalkan dalam waktu singkat itu akan membekas lama bagi orang-orang di cabang itu. Rina menatap punggung itu dari balik jendela. Lalu ia kembali ke kursinya.
Nomor antrian berikutnya berbunyi. Seorang nasabah berjalan ke arah konternya. Seorang pria paruh baya dengan pakaian biasa. Rina tersenyum dan berkata, "Selamat datang, Bapak. Boleh saya tahu, apa tujuan Bapak datang kemari?" Itu adalah kalimat pembuka yang berbeda dari biasanya.